wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih subuh jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Na'budu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa qala alaidan jadidu imanukum. Sadaqallahul adzim wa sadaqta ya Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah di masjid yang kita muliakan ini. Jadi ini semata-mata bentuk kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Apabila Allah sayang kepada hambanya, maka hambanya disibukkan oleh perkara-perkara agama, perkara-perkara akhirat. Tapi apabila Allah tidak sayang, maka hambanya disibukkan oleh perkara-perkara dunia, istidrat. Jadi dibiarkan untuk masalah perkara-perkara dunia. Jadi di mana perkara-perkara akhirat ini sangat penting, yaitu akhirat ini ada awal dan tidak ada akhir, abadan dan abadan. Sedangkan perkara dunia ini sampai saat ini ada awal dan ada akhir. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Hanya sebagai 60, paling juga 60 sampai 80 tahun. Jadi tidak bisa kekal dan abadan. Untuk itu di dunia ini dengan umur kita yang pendek, maka kita jaga perkara iman. Jadi ini perkara meluruskan iman ini sangat penting. Karena apabila iman kita ini lurus di dalam hati kita, maka perkara-perkara amal apapun maka akan Allah terima. Tapi apabila iman kita yang ada di dalam hati kita ini tidak lurus, maka perkara-perkara amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iman kita luruskan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi hanya Allah lah yang patut disembah. Allah Malik, Allah Khalik, Allah Razik, Allah yang Maha Agung. Ya. Jadi kita masukkan kebesaran Allah di mana Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung. Kita lihat bahwa Allah ini memang tidak nampak di mata kita secara zahir. Ya, tapi kebesaran Allah, ya, ciptaan-ciptaan Allah, sifat-sifat Allah, semua ada di muka bumi ini. Jadi kita luruskan perkara-perkara iman kita luruskan. Jadi di mana Allah ini kita lihat kebesarannya, yaitu bumi, langit, di mana bumi, langit, siapa yang menciptakan? Allah. Jadi manusia, siapa yang menciptakan? Allah. Jadi Allah yang Maha Agung, di mana Allah pelihara diri kita, ya. Diri kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dari mata kita, ya, alis mata kita, ya. Alis mata kita ini dipelihara oleh Allah. Jadi tidak seperti daripada rambut kita. Jadi kalau rambut kita ini bisa panjang, tapi alis kita hanya sependek ini. Jadi bagaimana kalau alis kita ini tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menutupi mata kita, tumbuh terus sebagaimana rambut kita. Allah juga berfirman dalam kitabnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidakkah kuciptakan manusia ini dalam bentuk yang sempurna. Jadi segala-galanya itu sempurna. Itu berkat apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti kuping kita, Allah Maha tahu sebelum Allah ciptakan kacamata nih, sebelum manusia ini menemukan kacamata, tapi
Allah sudah ciptakan cantolannya. Cantolannya mana kuping kita. Kuping kita ini ada cantolannya buat kacamata. Nah, jadi kalau nggak ada kuping bagaimana cara nyantolin? Paling masa diikat ya kan. Nah, untuk itu perkara iman ini lagi-lagi kita bicarakan terus. Hari-hari kita bicarakan terus ya. Agar masuk kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita buang kebesaran daripada makhluk. Ya, kebesaran bahwa Allah Razik, kita yakini bahwa Allah Razik. Jadi yang memberi rezeki kita, yang memberi harta, yang memberi kekayaan kita ini semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pekerjaan kita, bukan duit, bukan uang, bukan harta ya. Jadi semata-mata ini Allah yang memberikan. Kita masukkan ke dalam hati kita. Jangan sampai kebesaran-kebesaran daripada makhluk ini bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, ini penting. Tauhid ini penting. Yang utama disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah 13 tahun hanya kalimat imam. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Hai sebagian manusia, berimanlah ya. Katakanlah bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Ini artinya Allah yang menciptakan ya, Allah yang memelihara, Allah yang Maha Agung. Jadi ini yang kita masukkan. Kalau ada iman di dalam diri kita, maka kita akan nikmat untuk beribadah. Manisnya sholat kita, enaknya sholat kita ya. Tengah malam kita juga enak, bangun subuh juga kita enggak seperti tertatih-tatih berangkat ke masjid. Karena apa? Karena ada kalimat iman di dalam diri kita. Untuk itu saya akan membacakan beberapa hadis tentang iman. Dari Ya'i bin Sadat, ia berkata, ayahku Sadat berkata, sedangkan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu hadir membenarkannya. Kami berada di sisi Allah, kami berada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, adakah di antara kalian orang asing, yakni ahlul kitab? Kami berkata, tidak ya Rasulullah. Maka beliau memerintahkan untuk mengunci pintu. Beliau bersabda, angkatlah tangan-tangan kalian dan ucapkanlah la ilaha illallah. Maka kami mengangkat tangan-tangan kami sebentar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya dan berkata, Alhamdulillah, ya Allah, Engkau mengutusku dengan kalimat ini, memerintahkan aku dengannya, dan Engkau menjanjikan surga dengannya pula, dan Engkau tidak menyelisih janji. Kemudian beliau berkata, ketahuilah, bergembiralah kalian, karena Allah telah mengampuni kalian dan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Bazar. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah lalu ia mati di atas kalimat tersebut, maka pasti masuk ke dalam surga. Aku berkata, meskipun ia berzina dan mencuri. Nabi SAW menjawab, meskipun ia berzina dan mencuri. Aku berkata, meskipun ia berzina dan mencuri. Nabi menjawab, meskipun ia berzina dan mencuri. Aku berkata, meskipun berzina dan mencuri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, meskipun ia berzina dan mencuri. Meskipun Abu Dzar tidak menyukainya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Uzaifah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam akan semakin pudar sebagaimana memudarkan pakaian yang berwarna hingga tidak diketahui apa itu puasa, sedekah, dan nusuk atau ibadah tertentu. Kitabullah akan diangkat, dihilangkan dalam semalam,
maka tidak ada satu ayat pun yang tersisa di bumi. Dan masih ada di bumi beberapa kelompok manusia yang sudah sangat tua dan lemah. Mereka berkata, kami mendapati bapak-bapak kami di atas kalimat La ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya. Sila bin Zufar bertanya kepada Huzaifah, apakah kalimat la ilaha illallah bisa mencukupi mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu puasa, sedekah, dan nusuk. Maka Huzaifah berpaling darinya, lalu Silah mengulang pertanyaan tersebut tidak 3 kali, dan Huzaifah selalu berpaling darinya. Yang ketiga kalinya Huzaifah menghadap ke arah Silah dan berkata, wahai Silah, kalimat tersebut akan menyelamatkan mereka dari neraka. Hadis riwayat Hakim. Ia berkata bahwa hadis ini sahih menurut syariat Imam Muslim. Ya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita lagi-lagi membicarakan iman, ya, agar kalimat iman ini bisa masuk ke dalam hati kita. Jadi bagaimana kalimat iman ini bisa masuk ke dalam hati kita, maka kita dakwahkan, ya, kita dakwahkan pentingnya iman, kita dakwahkan bagaimana seperti kita melempar bola pingpong ke dalam tembok, semakin kenceng maka dia akan semakin kenceng baliknya ke diri kita. Begitu juga dakwah, kita sampaikan kalimat iman semakin sering, semakin kenceng, maka dia akan masuk ke dalam diri kita. Ini penting. Barang siapa yang akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan jamin di surga. Untuk itu kita penting. Tapi kalau hari-hari, ya, hari-hari yang kita bicarakan dunia, ya, apalagi kalau kenek, ya, misalkan grogol celilitan, ya, ketika dia celaka maka disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah sakaratul maut, maka dia ucapkan apa? Grogol celilitan, grogol celilitan. Makanya itu manusia itu matinya menurut kebiasaannya. Jadi menurut kebiasaannya, apabila hari-harinya dia kebiasaannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Allah pasti dan pasti akan jaga. Ya, ini penting karena kalimat La ilaha illallah apabila masuk ke dalam diri kita, maka kita akan nikmat menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi kalau ada di dalam diri kita masih ada sifat syirik kita sedikit, yakin kepada makhluk, maka ibadah-ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dikatakan dalam hadis tadi, sekalipun ia berzina, ya, sekalipun ia berzina dan mencuri, apabila ada kalimat la ilaha illallah, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, terutama bermanfaat buat diri saya ini, ya. Semoga menjadikan asbab hidayah. Adapun yang salahnya itu datang dari saya dan yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanahu wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.